berpengaruh ya, nggak cuma ke diri sendiri tapi juga ke orang lain. Tentunya ini sangat buat jadi kayak PR ya, PR-nya forum anak tentunya gimana kita bisa mengajar anak-anak untuk tetap ceria, sehat dan juga bersinergi. Nah, dari Bu Nes ini udah Nah, kira-kira ada nggak sih program dari forum anak yang bisa membantu mengurangi dari dampak ini? Mungkin bisa dijawab oleh salah satu, mungkin Mbak Caya, Mas Udi, atau Adel. Salah satu aja nggak apa-apa? Iya. Oke, jadi Ibu Gones dari Forum Anak Banjarnegara itu memiliki beberapa proker. Di antaranya itu turunan dari Forum Anak Jawa Tengah, ada yang namanya aplikasi Jogo Konco. Nah, di aplikasi Jogo Konco itu kita sebagai anak di Jawa Tengah itu bisa mengakses dan juga bisa melaporkan tindak-tindak kekerasan. Lalu juga ada bisa juga untuk curhat konco, kita bisa sharing kiranya apa aja yang lagi dialami selama hari ini ataupun akhir-akhir ini, dan juga bisa juga direspon sama teman-teman yang lainnya, dan itu sifatnya adalah rahasia. Jadi untuk teman-teman yang bercerita dan juga melaporkan itu tidak dikenali siapa jika tidak menyebutkan nama dalam narasinya, seperti itu. Nah, untuk di Forum Anak Kabupaten Banjarnegara sendiri itu kita aktif per tahun itu melakukan kegiatan Ghost to School. Jadi kita memberikan materi seputar kesehatan mental yang kita pelajari dan diberikan oleh provinsi, dan juga ada terkait dengan kekerasan berbasis online, lalu juga kekerasan berbasis gender. Alhamdulillah di tahun ini kita bisa berkunjung ke 45 sekolah SMP, SMA yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Nah, dapat award katanya award terbanyak kedua ya, peringkat kedua sekolah terbanyak di nasional untuk kunjungan di Forum Anak dan School, seperti itu. Nah, untuk proker yang kedua itu kita mulai aktif melakukan siaran radio, yang mana rencananya itu kita akan melakukan di 1 bulan sekali untuk membahas terkait isu-isu anak mungkin, ataupun terkait dengan apapun tentang hak anak, seperti itu. Mohon doanya semoga bisa berjalan dengan terus dan konsisten, Ibu. Untuk program kerja yang ibaratnya genting dan juga untuk mengurangi angka-angka kesehatan mental yang kurang baik di Banjarnegara, mungkin itu. Untuk selebihnya kita berkunjung dan juga melakukan bermain, tapi di sela-sela itu juga kita akan memberikan materi yang seperti kita lakukan di Forum Anak Ghost to School, seperti itu, Ibu. Seperti itu, Nes. Terima kasih, ternyata luar biasa sekali Forum Anak dalam mendukung kinerjanya untuk menyehatkan anak-anak Indonesia secara psikologis, mental maupun secara negara mengenai kesehatan mental nih. Kira-kira apa yang mereka butuhkan atau pesan harapannya kepada mereka itu apa? Terima kasih, Pak. Pesannya adalah teman-teman harus paham tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental, dan itu harus diupayakan. Pas mungkin kita nggak harus nuntut, pas kita harus dari diri sendiri dulu menjaga kesehatan mental diri sendiri dengan rutin melakukan yang namanya self care atau rawat diri. Dan di puskesmas itu kalau teman-teman boleh mengakses juga ada screening kesehatan mental gratis, boleh diakses. Atau nanti Forum Anak bisa menggandeng kami IPK Indonesia Wilayah Jawa Tengah untuk rutin membuat itu, termasuk IPK Ghost to School itu kita juga pakai ya di semua kabupaten di Jawa Tengah. Nah, next tahun depan boleh juga saat Ghost to School sekalian screening. Karena teman-teman kalau mau tahu angkanya di Banjar juga lumayan. Beberapa kali kami melakukan screening, waktu itu kami dapat lokus dari Kementerian Kesehatan yang ada salah satu kecamatan yang kita kasih itu, memang angkanya tidak jauh dari angka nasional. Untuk itu mari bersama-sama kita jaga diri dalam rangka tadi mencerdas. Tiada kesehatan tanpa kesehatan mental, dan pastinya pas dari diri sendiri tidak apa-apa, curhat itu tidak masalah.
curhat itu bukan sesuatu aib, dan tugas kita kalau ada teman kita yang curhat, tolong menjadi pendengar yang baik. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan mental. Oke, bisa dilanjut sama Mbak Caya. Berarti ya tadi benar-benar setuju banget, kayak udah lengkap banget ya yang disampaikan oleh Ibu. Mungkin saya ambil aja ini kan harapan ya dan pesan-pesan saya. Pertama nih buat teman-teman semua yang ada di Banjarnegara dan yang menonton, mungkin ya. Pertama teman-teman itu harus semangat guys, kalian semangatkan anak muda di sini dan teman-teman semuanya harus semangat. Apapun itu, apapun masalahnya, tidak salah betul sekali kalau teman-teman pingin curhat. Nggak salah teman-teman pingin bercerita. Jadi kalau teman-teman ada masalah sedikit pun, berbicaralah kepada siapapun itu. Lebih baik kita kita melihat teman kita menangis di bawah kita ketimbang kita harus menemuinya di makamnya besok, betul? Seperti itu. Jadi lebih baik kita juga ya untuk harapan kita sebagai forum anak Banjarnegara, teman-teman kita harus berani untuk menjadi pendengar yang baik. Kita harus berani menerima, kita harus berani mau merangkul teman-teman kita mulai dari kecil, mulai dari pertemanan anak-anak yang di Banjarnegara, dan mungkin ketika kamu udah kenal teman-teman yang ada di luar di provinsi seperti itu. Jadi yang penting semangat teman-teman semuanya. Kita di sini bareng-bareng, kalian nggak sendirian. Di sini kita saling membantu. Ada apa-apa bisa juga calling-calling ke forum anak Banjarnegara juga. Dan terima kasih Ibu tadi sarannya. Mungkin bisa ya di tahun besok forum anak bersusul kita sekalian juga jangan screening kesehatan seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, Gones. Terima kasih banyak Bu Gones, Mbak Caya, Mas Udi, dan Adam atas tanggapan yang luar biasa tentang kesehatan mental anak-anak, dan juga mungkin bisa berdampak juga kepada orang dewasa untuk lebih mengerti lagi ya. Nah, sayang banget episode kali ini harus berakhir sekarang. Tapi kayak tadi tuh seru banget, makanya kayak waktu ini gak berasa gitu, terlalu cepat seperti itu. Sungguh pengalamannya luar biasa dari Bu Gones tentunya, kayak kita membuka perspektif baru nih tentang kesehatan mental.